Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIPK 17A Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis plan, yaitu produk makanan cimol vegan yang disusun oleh kami yang beranggotakan yang pertama Anif Saipullah, yang kedua Arida Nurizki Aulia, Bayu Muntoha, Laila Wahidatul Inayah, Ninik Nur Hasanah, Sakauni, dan Ugi Lestari. Hai, saya Ugi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana bisnis. Rencana bisnis yang akan kami buat yaitu di bidang kuliner. Produk kami ini berupa makanan ringan, di mana di saat kegiatan masyarakat yang padat, makanan ringan ini dapat membantu masyarakat yang tidak sempat untuk makan siang. Makanan ringan yang kami buat berupa cimol vegan. Cimol vegan yang kami buat memiliki ciri khas tersendiri, dan cimol ini belum memiliki daya saing. Selain murah, cimol vegan ini memiliki rasa yang enak serta mengandung vitamin yang baik untuk tubuh karena terdapat saripati sayuran di dalamnya. Cimol vegan ini terdapat 3 warna. Warna orange yang dihasilkan dari wortel, hijau dari sawi, dan merah dari buah naga. Hai, saya Sakauni, skripsi produk. Cimol merupakan makanan aci di Gemol. Ini memang tengah populer di masyarakat. Makanan khas Bandung yakni cimol digandrungi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Untuk menemukan makanan cimol vegan tidak sulit karena akan dipromosikan lewat online dari WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media sosial e-commerce lainnya, sehingga memudahkan masyarakat dari berbagai daerah. Antusias akan olahan cimol memang sangat tinggi, sehingga tak heran jika cimol begitu banyak peminatnya. Hal ini membuat peluang usaha makanan cimol vegan menjadi menarik dan menguntungkan. Jenis produk yaitu cimol vegan. Produk cimol vegan yang siap dibekukan dilakukan pengemasan menggunakan plastik lalu divakum sehingga kedap udara di dalamnya agar cimol dapat bertahan lama walaupun tanpa pengawet. Keunggulan produk yaitu kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan segar. Keunikan produk ini yaitu warna cilok vegan berwarna-warni dari sayuran sehingga sangat menarik. Bahan-bahan yang kita gunakan sangat mudah didapat dan berkualitas. Perbandingan kekurangan produk yaitu cilok vegan yaitu cilok vegan tidak bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Berbeda dengan cimol yang biasa kurang menarik dan kurang protein dari sayuran tersebut. Jumlah produksi yang akan ditawarkan yaitu kurang lebih 100 pieces cimol vegan dengan berat masing-masing per pieces yaitu 250 gram. Untuk siapa kita tawarkan yaitu cimol vegan dapat dinikmati untuk kalangan masyarakat dari anak-anak sampai dewasa. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, harga jual yang terjangkau. Yang kedua, mempunyai rasa yang enak, gurih, dan sehat. Yang ketiga, bahan-bahan yang berkualitas dan sehat. Yang keempat, mempunyai kemasan yang kuat, bersih, dan mudah untuk dibawa-bawa. Yang kelima, pengemasan dengan mesin press untuk jual online agar tetap segar dan tahan lama.
kelemahan, weakness. Yang pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, pencetakan butuh waktu lama. Yang ketiga, tingkat gelombang dari bahan baku bisa berubah-ubah. Yang keempat, supplier, sehingga untuk menjaga kualitas dan rasa dari produk ini harus mencari supplier yang menyediakan sayur-sayur yang segar. Opportunity atau peluang. Yang pertama, semua konsumen menyukai cemilan cimol vegan. Yang kedua, menargetkan konsumen yang butuh cemilan praktis. Yang ketiga, jajanan jadul yang diinovasikan. Yang keempat, bisa dikemas dalam bentuk frozen food. Yang kelima, pengemasan dengan mesin press untuk jual beli online agar tetap segar dan tahan lama. Ancaman dari usaha ini yaitu munculnya pesaing baru. Yang kedua, keraguan konsumen akan inovasi produk baru. Hai, nama saya Bayu Muntoa. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu analisis pasar. Yang pertama, segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan, yang dimana terdapat kegiatan-kegiatan nirlaba. Dalam kegiatan segmentasi pasar digunakan mencari peluang memilih pasar sasaran, mendesain produk, dan lain sebagainya. Pada usaha cimol vegan, segmentasi pasar dibagi menjadi 3 yang terdiri dari yang pertama segmentasi geografis. Target pasarnya yaitu usaha ini untuk masyarakat se-Indonesia yang ingin mencoba sensasi baru dari makanan cimol. Kemudian yang kedua segmentasi demografis. Target pasarnya segmentasi usia yaitu anak-anak mahasiswa dan orang dewasa usia 10-50 tahun dengan tingkat penghasilan rendah sampai tinggi. Yang terakhir segmentasi psikografi. Target pasar produk ini ditunjukkan khususnya kepada kalangan anak-anak remaja yang umumnya menyukai makanan yang terlihat unik, sehat, dan lucu seperti contohnya makanan hasil kreasi yang diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah segmentasi pasar ada targeting. Sasaran pembeli atau konsumen cimol vegan ini adalah semua masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian ada positioning. Positioning adalah identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan unik. Keunikan usaha cimol vegan ini di mana terdapat kandungan sayur, juga buah yang dapat meningkatkan imun dan metabolisme tubuh. Selanjutnya strategi dan pesaing. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Strategi pemasaran dapat diartikan pula sebagai tingkah langkah yang dilakukan perusahaan dalam upaya memenangkan persaingan dalam sesuatu yang kompetitif. Strategi pemasaran cimol vegan ini berdasarkan analisis 4P. Analisis 4P sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Cimol vegan ini memiliki keunggulan dalam hal kualitas, keunikan, desain, kesehatan, dan kemasan. Dengan tampilan warna yang terbuat dari sayuran, juga buah seperti merah dari buah naga, orange dari wortel, hijau dari sawi yang membuat produk cimol vegan ini terlihat lebih menarik dan sehat. Pastinya juga dijual dalam kemasan frozen sehingga cimol vegan dapat dikonsumsi kapanpun. Sedangkan cimol pada umumnya hanya berbahan dasar aci dan air saja dengan warna putih polos. Adapun cimol yang berwarna tetapi pewarna cimol dari pewarna buatan dan hanya sedikit saja yang menjual produk tersebut. Selain itu, biasanya cimol yang dijual langsung digoreng dan di tempat pada saat membeli. Ada juga yang dijual dalam kemasan frozen tetapi untuk komposisi bahan jelas berbeda. Selanjutnya ada price atau harga. Cimol vegan ini berharga mulai dari 15.000 per pieces. Sedangkan cimol pada umumnya jika cimol biasa ada yang mulai dari Rp5.000 dan cimol frozen mulai dari Rp20.000. Kemudian ada place atau lokasi. Lokasi bisnis cimol vegan di rumah
Akan tetapi untuk penjualan dan promosi hanya menggunakan media sosial saja seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Sedangkan cimol pada umumnya, cimol biasa ada yang menyewa tempat dengan gerobak atau booth dan stand. Jika cimol frozen menggunakan media sosial. Kemudian promotion. Cimol vegan promotion dengan dua cara, yaitu iklan dan publisitas. Iklan cimol vegan ini menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Shopee sebagai media promosi. Sedangkan cimol pada umumnya, jika cimol biasa menggunakan banner, jika cimol frozen menggunakan media sosial. Selanjutnya publisitas. Publisitas. Hai, nama saya Ninik Nurwasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key resource. Nah, key resource ini merupakan sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasikan semua bloknya. Sumber daya utama bisa berupa fisik, finansial, dan sumber daya manusia. Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses usaha, baik peralatan, bahan produksi, tenaga kerja langsung, dan biaya lainnya yang dibutuhkan. Nah, adapun rancangan produksi cimol vegan itu sebagai berikut. Nah, di sini ada alat yang digunakan, jumlah unit yang dibutuhkan, sudah dimiliki atau belum. Nah, yang pertama itu baskom 4 pieces sudah dimiliki, handphone 7 unit sudah dimiliki, plastik vakum 500 gram 100 pieces belum dimiliki dengan biaya 75.000, vakum sealer 1 pieces belum dimiliki dengan biaya 150.000, sarung tangan plastik 100 pieces belum dimiliki dengan biaya 25.000, kuota 10 giga belum dimiliki dengan biaya 50.000, timbangan kue dapur 1 unit belum dimiliki dengan biaya 50.000, label produk 17 lembar belum dimiliki dengan biaya 102.000, dan freezer 1 unit sudah dimiliki. Selanjutnya adalah bahan produksi. Nah, bahan produksi ini yang digunakan dalam pembuatan cimol vegan ini hampir sama dengan cimol yang biasanya. Cimol vegan memiliki tambahan komposisi untuk campuran warnanya, yaitu buah naga, sawi, dan wortel. Nah, bahan yang digunakan pada pembuatan cimol sebagai berikut. Ini untuk 100 pieces dengan berat 250 gram per pieces. Di sini ada bahan yang digunakan, jumlah takaran, dan biaya. Tepung tapioka dengan 2,5 kg dengan biaya 32.000, tepung terigu 1/4 kg dengan biaya 2.000, daun bawang 1/4 kg dengan biaya 6.000, bawang putih setengah kg dengan biaya 18.000, ketumbar bubuk 25 gram dengan biaya 25.000, merica bubuk 85 gram dengan biaya 17.000, garam 250 gram dengan biaya 2.000, air 4 liter, penyedap rasa atau masako 10 bungkus dengan biaya 44.500, bumbu tabur balado 3 kg dengan biaya 41.000, bumbu tabur pedas 3 kg dengan biaya 41.000, bumbu tabur asin 3 kg dengan biaya 41.000, buah naga 1 kg dengan biaya 32.000, wortel 1 kg dengan biaya 20.000, sawi 1 kg dengan biaya 12.000. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung merupakan peranan penting dalam membantu proses pembuatan cimol vegan. Nah, usaha ini kan memiliki 7 orang tenaga kerja tim, di mana masing-masing mempunyai tugas, yaitu sebagai melayani konsumen, mencatat pemesanan, dan sebagai penjualan produk. Nah, untuk saat ini cimol vegan tidak membutuhkan tenaga kerja karena ini masih tergolong baru dan penghasilan yang didapat masih sedikit. Usaha ini hanya melibatkan 2 tenaga kerja untuk membantu proses pembuatan cimol sejumlah 100 pieces dalam waktu 1 bulan. Nah, gaji tenaga kerjanya itu 2 unit dengan biaya 150.000 per tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu biaya lain yang dibutuhkan. Biaya lain itu seperti biaya operasional selama 1 bulan, seperti biaya transportasi dan biaya iklan atau endorsement. Yang pertama itu ada token listrik 1 50.000, buku catatan pembelian 1 15.000, nota 1 dengan biaya 5.000, transportasi 2 dengan biaya 20.000, endorsement 2 dengan biaya 50.000. Hai, saya Laila. Saya akan membahas bab 6, organisasi dan manajemen.
Perusahaan cimol vegan ini bergerak pada bidang pangan yang memproduksi makanan cimol dengan berbahan dasar alami dari sayur-sayuran. Alamat perusahaan cimol vegan di Jalan Cikananga, Kecamatan Capangka, Kabupaten Purwakarta. Struktur organisasi cimol vegan. Tim manajemen dari perusahaan kami terdiri dari 1 orang direktur, wakil direktur, dan 4 orang manajer. Di perusahaan kami menduduki peringkat teratas dalam tim manajemen. Halo, saya Arida Nurizki Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 Financial Plan. Bagian ini berisikan uraian tentang efektivitas dan efisiensi biaya operasional pertumbuhan dan laba rugi bisnis atau rencana keuangan bisnis yang ditawarkan. Adapun beberapa poin mengenai financial plan, yang pertama yaitu business preparation budget. Dengan bahan cimol senilai 293.500, plastik vacuum 100 pieces yaitu 75.000, mesin vacuum sealer 150.000, dan peralatan lainnya senilai 227.000, menghasilkan total sejumlah 745.500. Poin kedua yaitu mengenai business execution budgets, di mana terdapat proyeksi laba rugi. Proyeksi pendapatannya didapatkan pendapatan bulanan sekitar 13.500.000 jika terjual 30 pack. Kemudian proyeksi biaya yang keluar per bulan yaitu senilai 2.700.000, dan total dari semua biaya yang keluar senilai 6.250.000, sehingga dihasilkan laba per bulannya yaitu 7.250.000. Kemudian profit revenue sharing. Nah, di mana sharing ini 20% dari anggota 1 sampai anggota 5 semuanya sama rata mendapatkan keuntungan 1.160.000. Lalu ada break even point. Break even point ini yaitu total biaya per bulan dibagi harga jual satuan, mendapatkan total biaya per harga jual satuan yaitu 417 pieces. Jadi, usaha ini akan mengalami BEP ketika dapat menjual 417 pack per bulan atau 14 pack per hari. Selanjutnya, ringkasan eksekutif atau executive summary. Cimol vegan adalah produk inovatif yang coba kami pasarkan untuk bersaing dalam pasar kuliner Indonesia dengan segudang manfaat yang terkandung dalam suatu kemasan cimol vegan. Kami berharap pelanggan akan puas dengan kandungan gizi yang salah satunya seperti vitamin C dan vitamin A yang terkandung dalam saripati, sayuran, dan juga buah sebagai dasar pemilihan warna pada produk cimol vegan. Selain dari warnanya yang menarik perhatian pelanggan, cimol vegan juga memiliki dampak positif yang baik bagi kesehatan untuk dikonsumsi setiap hari. Rencana untuk membuka cabang di berbagai daerah, menguasai pasar kuliner Indonesia, dan dengan secepat mungkin bisa mendapatkan label tersertifikasi agar bisa dikemas dan masuk ke dalam pasar modern atau supermarket, yang membuat cimol vegan lebih dikenal dengan menjual saham atau bekerja sama dengan para investor. Tentu akan menjadi suatu hal yang menguntungkan suatu saat nanti. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video kami.